Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penanganan kelahiran pada anak babi untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Babi dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hewan Inengah Kertabesung MSI. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Sumira dengan NIM 2309511029 dari kelas C. Baik, ada biodata dari pemilik ternak tersebut. Nama Iputu Rizky Andikayana, umur 27 tahun, jumlah ternak ada 17 ekor. Alamat Banjar Tabunan, Desa Undisan, Tembuku, Bangli. Yang pertama ada pendahuluan. Ternak babi adalah ternak monogastrik dan bersifat prolifik atau banyak anak pada tiap kelahirannya. Pertumbuhannya cepat dan dalam umur 6 bulan sudah dapat dipasarkan. Selain itu juga babi merupakan salah satu ternak penghasil daging yang berkembangnya sangat mengagumkan dan mempunyai berbagai keunggulan dibandingkan ternak lainnya. Di Indonesia juga ternak babi cukup lama diketahui orang, serta termasuk memiliki banyak peminat sebagai konsumsi dan dipergunakan dalam acara keagamaan di Bali. Adapun proses dari lahirnya babi itu sendiri yang akan dijadikan sebagai konsumsi melalui beberapa proses agar anak babi tersebut menjadi babi dewasa yang memiliki mutu dan nilai jual tinggi. Baik, selanjutnya itu ada cara pemeliharaannya. Yang pertama, pemberian pakan dilakukan dalam 2 kali sehari, pagi dan sore. Pakan yang diberikan yaitu pelet, dedak jagung, dan dedak padi. Pembersihan kandang dilakukan 2 kali sehari. Kandang dibersihkan menggunakan sekop, kemudian dibersihkan menggunakan air mengalir agar kandang itu bersih. Kemudian babi itu dikawinkan secara alami atau didatangkan pejantan dari luar. Rata-rata kehamilan babi sekitar 114 sampai 115 hari. Kemudian jumlah anak babi sekitar 10 sampai 14 ekor. Kemudian ada penanganan induk babi. Tata laksana yang paling kritis adalah pada waktu induk babi akan beranak. Yang pertama itu waktu kehamilan induk babi adalah 114 sampai 115 hari. Saat babi melahirkan, biasanya induk babi akan merebahkan diri, berbaring, membentangkan tubuh dan dapat berguling-guling. Jadi, dengan kelakuan babi yang tidak normal, harapan peternak akan menyadari bahwa babi akan segera melahirkan dengan waktu tidak lebih dari 12 jam. Kemudian ada anak babi lahir dengan jarak 1 sampai 20 menit. Induk yang partus ditempatkan pada kandang yang khusus. Dan siapkan peralatan untuk membersihkan anak babi saat kelahirannya. Selanjutnya ada proses kelahiran anak babi. Yang pertama itu ada stadium persiapan, kemudian yang kedua ada stadium pembukaan, dan yang ketiga itu ada stadium pelepasan. Baik, kita masuk ke stadium pertama atau stadium persiapan. Pada stadium persiapan ini, induk babi akan mulai memunculkan gejala-gejala atau tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan biasanya. Pada stadium ini, kita juga dapat melihat beberapa perubahan-perubahan yang terjadi pada induk babi yang menandakan
bahwa akan terjadinya proses kelahiran. Hal ini memudahkan peternak dan terbiasa melihat stadium tersebut dan bisa mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan untuk proses kelahiran anak babi tersebut. Ada beberapa tanda-tanda. Yang pertama itu perut babi terlihat turun atau sangat turun. Kedua, bibir vulva merah dan bengkak tetapi mengendur. Ketiga, yaitu ambing terlihat mengencang, membesar. Keempat, puting susu mulai mengeluarkan susu apabila ditekam atau menunjukkan kelahiran yang akan terjadi kurang dari 12 jam. Dan yang kelima itu gelisah serta menggaruk permukaan kandang untuk membuat sarang. Baik, selanjutnya itu stadium kedua, yaitu stadium pembukaan, di mana terdapat ciri-cirinya. Yang pertama itu ada induk babi menunjukkan perilaku yang tidak tenang, gelisah, dan tidak mau makan. Kedua, yaitu kaki lebih sering dihentak-hentakan, lebih sering buang air kecil atau kencing, dan babi juga mulai berkontraksi dan serviksnya terbuka. Baik, kita masuk ke stadium terakhir atau stadium pelepasan. Kelahiran anak babi biasanya berjarak 1-20 menit untuk setiap anak babinya. Dalam waktu kelahiran ini juga membutuhkan waktu sampai 12 jam lamanya. Dan jika sampai waktu menunjukkan 12 jam untuk kelahiran anak-anak babi, maka peternak harus membantu babi-babi tersebut. Jika sudah menunjukkan hal itu, berarti ada tidak normal atau tidak wajar dalam kelahiran babi tersebut. Maka dari itu sebagai pemilik babi harus segera melaksanakan atau melakukan penanganan untuk membantu kelahiran babi tersebut. Babi yang melahirkan selalu dalam keadaan berbaring. Setelah melahirkan, induk babi diberikan istirahat. Kemudian membantu membersihkan selaput lendir dan plasenta agar tidak termakan oleh induk karena dapat menyebabkan kanibal pada induk babi yang memakan plasenta anaknya. Penanganan anak babi yang baru lahir. Apa saja sih penanganan yang harus kita sebagai peternak atau sebagai pemilik babi tersebut lakukan? Memastikan anak babi benar-benar bersih dari selaput lendir dan plasenta. Sebenarnya secara alamiah memang induk dari hewan akan langsung otomatis membersihkan anak-anaknya dari sisa-sisa lendir dan plasenta yang masih menempel pada tubuhnya. Namun dalam jumlah banyak dan untuk babi itu sendiri dalam peternakan mungkin agak susah jika memberikan atau berbahaya pada induk babi untuk membersihkan selaput lendir serta plasenta. Karena sudah saya jelaskan tadi, itu akan membuat induk babi terbiasa mencium bau lendir dan juga plasenta tersebut. Dan juga ditakutkan induk babi tersebut bisa menjadi kanibal dan sewaktu-waktu bisa memakan anak-anaknya. Kemudian memotong tali pusar. Dan juga kita akan melakukan pemotongan tali pusar agar anak-anak babi tersebut agar dia bersih dari sisa-sisa pasca kelahiran. Penanganan anak babi selanjutnya yaitu memotong ekor anak babi. Tujuannya untuk menghindari sewaktu-waktu ekor tersebut dimainkan oleh anak-anak babi yang lainnya dan menghindari
terjadinya luka pada ekor babi tersebut. Biasanya anak babi suka untuk bermain dengan ekor masing-masing anak babi dan ditakutkan saat tergigit atau terluka ekor tersebut akan terinfeksi dan menjadi sarang bakteri, kuman, dan lainnya, atau lesi-lesi yang akan kedepannya akan menyebabkan penyakit pada babi tersebut. Kemudian memotong gigi anak babi. Yang dipotong beberapa gigi taring yang ada di atas dan di bawah. Hal ini untuk menghindari terjadinya luka dari induknya sendiri saat menyusui dan pada babi-babi yang sering bermain atau bercanda. Hal tersebut menghindari luka dan masuknya bakteri serta lesi yang terjadi pada babi tersebut. Kemudian pemberian kolostrum dan vitamin zat besi. Saat baru lahir, pentingnya bagi kita untuk memberikan kolostrum atau air susu ibu pertama untuk anak babi tersebut. Karena kolostrum sendiri akan kaya nutrisi dan juga kita bisa memberikan vitamin atau zat besi untuk penunjang agar si anak babi tersebut sehat dan bisa untuk jadi babi dewasa yang memiliki mutu dan nilai jiwa yang kuat. Kemudian penanganan anak babi pasca lahir. Yang pertama itu ditempatkan pada kandang yang hangat dan nyaman, melakukan pengecekan berat badan anak babi, pemberian tanda atau nomor pada anak babi yang perlu perhatian khusus. Kemudian penitipan anak babi kepada induk babi lainnya jika induknya mengalami kematian atau tidak mau memberikan susu kepada anaknya atau dapat digantikan dengan susu yang dijual di pasaran. Kemudian yang terakhir itu ada kastrasi dan kebiri jika sudah melewati masa produktif. Baik, demikian penjelasan dari saya tentang penanganan kelahiran anak babi. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.